Oke, sampai bertemu kembali. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pemberian halaman. Cara pemberian halaman itu bisa langsung menggunakan insert dan di sini bisa menggunakan page number. Cuman begini, untuk makalah yang full itu biasanya halaman tidak berada di tiap halaman, ya. Nomor halaman biasanya contohnya di cover itu tidak ada nomor halamannya. Di persetujuan ada nomor halaman tapi di bawah. Dan itu pun bukan 1, 2, 3 tetapi pakai angka Romawi kecil. Di kata pengantar juga begitu, ya. Daftar isi juga pakai Romawi. Kemudian mulai dari bab 1 itu menggunakan nomor halaman. Nah, nomor halamannya itu biasanya kalau di bab 1 itu nomor halamannya di bawah. Selain awal bab, itu nomor halamannya ada di kanan atas. Jadi seperti itu. Kemudian nomor halaman itu juga bisa dibuat kosong. Contohnya seperti di cover, ya seperti tadi. Nah, untuk membuat seperti itu, maka diperlukan adanya pemisahan section. Jadi sebenarnya di dalam Word itu ada fasilitas namanya section. Section itu merupakan bagian. Bagian itu berarti merupakan eh, tempat khusus yang bisa berbeda antara bagian satu dengan bagian lainnya. Ya. Nah, di sini saya akan membuat seperti ini. Setiap dokumen Word itu sebenarnya bisa menggunakan halaman yang berbeda antara halaman awal dengan halaman berikutnya. Itu menggunakan first page. Jadi gini, pertama saya masuk dulu ke header footernya. Caranya masuk kan bisa kita double klik pada bagian sini, double klik aja pada bagian atas, nanti otomatis akan masuk ke header dan footer. Pada awalnya header dan footer ini akan sama semua. Jadi apapun yang kita tuliskan di header itu akan muncul di bagian header semua halaman. Ya, saya tuliskan misalkan aja UKWMS. Maka UKWMS ini juga akan muncul juga di sini, muncul juga di sini dan di halaman-halaman berikutnya. Itu header ya. Nah, kalau saya mau membuat supaya headernya yang halaman 1 itu beda, maka saya akan centang yang ini. Different first page. Nah, di sini ada tulisan first page. Maka khusus yang ada tulisan first page-nya itu akan berbeda dengan yang tidak ada tulisan first page. Itu aja. Jadi bedanya cuma dua. Ada first page sama tidak ada first page. Namanya juga first page, maka dia hanya beda pada halaman satu saja. Gitu ya. Halaman-halaman lainnya akan sama semua. Halaman first page atau halaman 1 itu hanya ada di atas pada awalnya. Jadi di setiap dokumen itu sebenarnya first page ya halaman 1 itu. Nah, kita bisa akali dengan menggunakan section break nantinya. Nah, kita akan buat seperti ini dulu. First page itu akan saya buat halaman awalnya itu di bawah. Jadi saya akan buat bottom of page. Jadi pertama pastikan dulu bahwa kursornya ada di sini. Kalau misalkan ini terlalu mepet ke bawah, bisa diganti di sini. Jadi bottomnya bisa kita naikkan dikit gitu ya. Nah, dia akan naik dikit gitu. Terus kita masukkan page number bottom of page. Kita buat aja seperti itu. Terus kalau misalkan di sini 0, kita ganti aja. Format page number, ini kita buat aja continue. Jadi continue itu artinya nanti dia akan melanjutkan terus. Melanjutkan terus. Nah ini otomatis dia akan mulai dari 1. Nanti kalau di bawah dia akan continue dan melanjutkan terus. Nah kemudian yang di bagian sini, selain first page footer, itu akan kita kasih halaman tapi di bagian atas. Jadi di bagian header. Karena di sini juga ada first page header ya. Jadi di bagian first page header ini kosong. Tapi di bagian header tanpa first page
itu saya buat halamannya ada di kanan atas. Jadi top of page saya buat di kanan atas. Jadi seperti ini. Jadi saya ulang, di bagian bawah di first page halamannya ada di bawah. Di bagian atas yang tanpa first page, headernya ya tanpa first page, saya buat di halaman kanan atas. Jadi seperti itu. Terus saya close. Ini udah jadi ya. Walaupun nantinya halaman cover ini akan saya hilangkan, tapi awalnya saya buat seperti ini dulu. Ini penting karena nanti kita akan menggunakan section break. Nah, sekarang saatnya kita menggunakan section break. Kita nyalakan dulu ini. Ini adalah untuk menunjukkan karakter-karakter yang tidak terlihat di Word. Ini kita aktifkan. Di sini karakternya adalah enter, ya. Enter ini karakternya kayak P kebalik ke enter. Nah, ini kita akan kalau page break ini akan melompat ke halaman berikutnya. Ini kita hapus saja. Ada page breaknya, kita hapus juga page breaknya. Tujuannya supaya tidak double nanti. Jadi persetujuan judul yang ada di bawah kita hapus-hapus sampai dia pindah ke atas. Baru kemudian kita masukkan break. Layout, break, bukan page break, tetapi kita masukkan next page. Jadi di sini saya masukkan next page. Diklik next page. Nah, tujuannya apa? Kalau kita next page, maka kalau Anda perhatikan di sini, setelah kita masukkan section break, dia akan jadi section 2. Nih. Seperti yang saya katakan tadi, section itu membuat dokumen itu mempunyai dokumen baru lagi di dalamnya. Jadi istilahnya dia ini sudah first page, tapi karena kita menggunakan section break, ini akan ada first page lagi. Cuman ini section 1, section 2. Sama-sama first page, cuman beda section. Gara-gara apa? Gara-gara section break ini. Jadi saya mempunyai first page 2 sekarang. Cuman satu section 1, satunya section 2. Nah, gini ya. Karena dia first page, maka otomatis halamannya di bawah gini. Nah, seperti ini juga kata pengantar. Kata pengantar ini mau saya buat dia bawah juga. Gimana caranya? Saya hapus dulu kata pengantarnya. Terus saya masukkan lagi break, section break, next page. Dia ke bawah lagi. Gitu. Begitu juga yang di sini. Ini saya hapus dulu daftar isi kan. Terus kursor saya letakkan di sini. Terus saya gunakan next page. Dia di bawah lagi di sini. Nah, sekarang tinggal nih, bab 1. Bab 1 juga saya membuat di bawah. Maka saya break next page. Dia di bawah lagi. Ini halamannya di bawah. Jadi begitu seterusnya. Kalau yang ini enggak ya, karena apa? Karena ini bukan awal bab. Jadi ini lanjut. Halaman ini di bawah, halaman yang ini di kanan atas. Karena dia bukan awal bab. Jadi kita cari lagi awal bab. Wah, ini bab 2. Bab 2 ini merupakan awal bab. Jadi kita hapus ya. Terus bab 2-nya ini kita kasih break next page. Hasilnya apa? Hasilnya halamannya pindah ke bawah lagi. Kalau misalkan Anda merasa bahwa ini halamannya terlalu mepet, dikasih kecilin aja. Nah ini, jadi kita kecilin supaya tidak terlalu mepet. Jangan khawatir kalau kita ubah di sini, maka section-section yang di atasnya itu akan ikut berubah. Karena ada hubungannya ini, ada same as previousnya ini. Jadi section-section yang di atasnya itu akan ikut berubah. Yang di atasnya ini, sectionnya, nah yang bab 2 ini akan ikut berubah, dia akan ikut turun. Oke, sekarang kita cari yang bab terakhir, ada lagi enggak? Kita cari yang bab terakhir. Nah, bab 3 kesimpulan ini. Kita kasih next page. Break, next page. Maka dia akan pindah ke bawah lagi. Dia akan halaman. Daftar pustaka juga seperti itu. Kita kasih break, next page. Nah, dia akan pindah lagi ke bawah. Jadi, setiap halaman pada awal bab itu akan pindah ke bawah. Jadi seperti ini.
Ini seperti ini juga. Dia akan pindah ke bawah semua. Jadi seperti itu. Nah, sekarang baru kita atur halamannya. Contoh, halaman cover. Halaman cover ini harusnya tidak ada. Jadi akan saya hapus. Cuman hati-hati, menghapusnya sebenarnya gampang sih. Tinggal saya delete aja. Cuman hati-hati, ingat bahwa section 1 dan section berikutnya itu saling berhubungan. Jadi harus saya hilangkan dulu hubungannya. Contoh seperti ini. Section 1 dengan section 2 itu saling berhubungan, Mas Ian. Untuk menghilangkan hubungan, maka saya harus pindah ke section 2 dulu. Di sini, di section 2, ini saya klik yang footer loh ya. Karena saya mau menghapus yang di footer. Jadi section 2 yang first page footer, ini saya klik. Terus di sini ada namanya same as previous. Artinya apa yang dilakukan di sini akan berdampak ke yang sebelumnya. Jadi ini saya putus hubungannya. Link to previous ini saya putus. Hilang, ya kan? Artinya apa? Kalau di sini saya hapus, yang di atas nggak akan hilang. Sebaliknya juga begitu. Kalau yang di atas ini saya hapus, saya hilangkan. Yang di bawah tidak akan hilang. Kalau yang tadi itu dia masih ada hubungannya. Jadi yang bawah akan hilang, section 3 hilang, section 4 hilang, dan seterusnya itu akan hilang semua. Jadi seperti itu ya. Ini juga tidak akan hilang. Jadi halaman ini sudah hilang. Jadi yang cover ini sudah hilang. Sekarang halaman yang persetujuan. Nah ini. Ini saya mau jadikan angka Romawi. Caranya gimana? Saya pindah dulu kursornya di sini. Pilih page number. Pilih format page number. Terus ini tinggal saya ganti angka Romawi. Ini angka Romawi. Udah, terus saya oke. Dia akan jadi Romawi. Bawahnya ini akan jadi tidak jadi Romawi. Bawahnya ini karena belum saya setting, dia harus saya setting satu-satu ya. Ini juga saya ganti. Nomor formatnya ini. Saya oke, jadi Romawi lagi. Ini juga saya ganti juga nomor formatnya. Saya ganti seperti ini. Dia akan jadi Romawi lagi. Nah, yang bab 1 ini saya jadikan ini tetap. Sekarang sudah tetap, sudah mulai dari bab 1. Jadi tetap bukan angka Romawi, tapi numerik biasa. Cuman ini mulai dari 1 ya. Nah, mulai dari 1 itu jangan sekali-sekali dihapus terus ganti angka 1 ya. Tetapi harusnya kita masuk format page number, terus start at-nya ini saya ganti angka 1. Itu yang benar. Jadi otomatis dia 1. Bawahnya 2 dan seterusnya. Dia akan mengikuti semua. Nih, bab 2 ini juga. Nih, 4. Ya, 5 dan seterusnya. Jadi urut-urutannya seperti itu ya. Ini udah beres sudah. Yang lainnya akan mengikuti. Ini 12 dan 13. Oke, jadi seperti itu caranya untuk membuat nomor halaman yang berbeda-beda posisinya. Terima kasih.